Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan, nama saya Dwi Stianingrum. Saya dari SMK Negeri 3 Buduran. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak dengan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Berikut adalah fasilitator dan pengajar praktik saya. Kali pertama, saya akan menyampaikan tentang paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan Bagja dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Berikut adalah tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif. Yang pertama adalah membuat pertanyaan utama, kedua, ambil pelajaran, tiga, gali mimpi bersama, empat, jabarkan rencana, dan lima, atur eksekusi. Untuk visi guru penggerak, saya adalah terwujudnya siswa berkarakter pelajar Pancasila dengan menguasai iptek dalam era globalisasi. Untuk prakarsa perubahan diri saya adalah berfokus pada aspek menerapkan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja untuk meningkatkan karakter mandiri dan kreatif serta pembelajaran yang berpihak pada murid. Prakarsa perubahan diri dengan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Google Lens sebagai media pembelajaran inovatif yang berpihak pada murid. Dan berikut adalah tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri. Langkah pertama, membuat pertanyaan utama. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kemudian, hal positif apa yang diperoleh dari pembelajaran dengan menggunakan media Google Lens? Kemudian, untuk tindakan, yang pertama berdiskusi dengan rekan sejawat untuk bertukar pikiran, dan tiga, mengenai penggunaan Google Lens sebagai media pembelajaran. Kemudian, membaca sumber literatur mengenai manfaatan Google Lens dalam pembelajaran. Langkah yang kedua, ambil pelajaran. Yang pertama, berdasarkan pertanyaan, apa yang dapat dimanfaatkan dari Google Lens dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Kemudian, bagaimana pembelajaran dengan menggunakan media Google Lens dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian murid? Dengan tindakan, yang pertama, Google Lens digunakan dalam materi laporan teks hasil observasi. Google Lens dapat memberikan informasi mengenai benda yang belum kita kenal dengan memberikan informasi karakteristik benda tersebut. Selain itu, tindakan pada bagian ambil pelajaran ini, siswa secara mandiri dapat menentukan benda yang dijadikan objek dan mengamati karakteristiknya melalui kecanggihan aplikasi Google Lens. Pada tahapan ketiga, gali mimpi dengan pertanyaan 1. Apa yang menjadi harapan dan tujuan dengan menggunakan media Google Lens sebagai media pembelajaran? Kemudian, pengalaman baru apa yang didapat oleh siswa dengan media pembelajaran ini? Hal tersebut dapat diambil tindakan, yaitu yang pertama, memberikan pendampingan tentang pemanfaatan teknologi yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Yang kedua, memberikan simulasi penggunaan aplikasi Google Lens pada murid. Yang ketiga, murid akan terbiasa menggunakan teknologi secara positif dalam kehidupannya dan siap menghadapi era industri 4.0. Kemudian yang keempat, menguatkan karakter profil pelajar Pancasila pada dimensi kritis, kreatif, dan mandiri. Pada tahap keempat,
Jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan Google Lens? Pertanyaan kedua, bagaimana strategi yang dilakukan agar komunitas dapat mendukung dan berperan aktif dalam perubahan? Hal tersebut dapat diambil dengan tindakan yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan pembelajaran di luar kelas dengan menggunakan aplikasi Google Lens. Yang kedua, membuat suasana dan kegiatan pembelajaran menyenangkan dan bermakna dengan belajar di luar kelas dan memanfaatkan kecanggihan IT. Kemudian yang ketiga, memberikan sosialisasi pada rekan guru terkait media pembelajaran dengan memanfaatkan Google Lens yang dapat digunakan di berbagai mata pelajaran. Kemudian langkah yang kelima, langkah terakhir, atur eksekusi. Dengan pertanyaan, siapa saja pelaksana pembelajaran? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengukur kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran terkait sikap kritis, kreatif, dan mandiri murid? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menjaga konsistensi rencana pemanfaatan IT secara kontinu? Hal tersebut dapat diambil dengan tindakan berkoordinasi dengan rekan sejawat untuk mendampingi selama pelajaran. Yang kedua, membuat instrumen evaluasi keefektifan menggunakan aplikasi pemanfaatan IT. Yang ketiga, melaksanakan strategi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna secara konsisten dan berkelanjutan. Yang keempat, mengenalkan pada komunitas tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang dapat menjadi kebiasaan positif, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif perkembangan teknologi. Berdasarkan tahapan bagja tersebut, dengan ini saya memberikan gambaran perubahan mulai dari sebelum dan setelah perubahan. Yang pertama, untuk sebelum perubahan, pembelajaran cenderung pada teacher center. Kemudian kegiatan kelas monoton, murid cenderung pasif. Dan yang ketiga, kegiatan pembelajaran akan membosankan. Dan yang keempat, murid tidak termotivasi dan tertarik pada kegiatan pembelajaran. Setelah menggunakan perubahan bagja, maka diharapkan satu, pembelajaran terjadi dengan berorientasi pada murid. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Yang ketiga, menguatkan pola pikir kritis, mandiri, dan kreatif murid. Dan yang keempat, guru dapat bervariasi menggunakan model dan media pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kodrat murid. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.